Jalal, apa tiba-tiba Forum Purnawiran TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya itu kan sudah jelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Fufu Fafa kan? Dan itu kan sekarang lagi rame tuh ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura. Dia mungkin tamatan SMA itu loh. Nggak tahu juga walau alam lah, saya juga nggak tahu. Oke, itu pernyataan disampaikan kepada publik, selanjutnya akan disampaikan kepada MPR atau kepada siapa, Pak Jalal? Ya ini untuk diketahui juga, maka MPR monitor dong kan. Konstitusi apa yang konstitusi? Sekarang siapa yang memilih Gibran kan diloloskan dari konstitusi siapa? Paman dia kan, MK itu kan. Ketua ya. Baru tadi umurnya, pokoknya umurnya yang penting itu sudah pernah menjabat di daerah. Oke. Sebagai di kota kan. Lolos dia kan. Sekarang saatnya itu yang menguasai hukum lah itu kan. Oke, jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawiran Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu atau pernyataannya dilepas kepada publik? Itu kan dilepas kan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu kita kan, menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan beberapa kolonel itu kan. Dan itu Purnawiran TNI ya. Jangan Polri nggak ada ya. Saya ada Puspom ABRI, saya tahu Polri. Tahu kan Polri kan? Polisi tidur yang reportkan dari polisi bangun kan. Polisi kan perkara orang lain sumber income gitu. Oke. Baik, oke. Bang Andreas dari MPR, apakah MPR juga sudah menerima secara langsung tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Tahu saya, kan saya di Badan Pengkajian. Biasanya kalau masuk itu lewat pimpinan gitu. Pimpinan MPR, tapi saya kira kemarin Pak Ketua MPR juga menyampaikan bahwa itu belum ada apa yang resmi surat masukan. Tapi kalau kita lihat dari ya secara konstitusional ya, secara prosedural, ini kan prosedur kan diatur di Undang-Undang Dasar pasal 7, pasal 7A. Terus kemudian pasal 7A itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat dapat diganti, dapat diberhentikan. Nah, pasal 7B poin 1 sampai 7 itu mengatur tata caranya gitu. Tata cara untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, proses itu tentu harus mulai dari DPR tentunya. Dari DPR kan kemudian ke Mahkamah Konstitusi untuk 3 hal. Kenapa seseorang itu presiden dan atau wakil presiden itu diberhentikan. Alasan yang berkaitan alasan hukum, pidana, alasan administratif, kalau tidak sanggup lagi tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya, atau alasan etik. Jadi 3 alasan ini, ya tadi misalnya disinggung oleh Pak Samsul tadi, ya kalau Fufu Fafa itu terbukti, nah itu satu alasan etik gitu, yang berkaitan dengan etik ya. Pak Setia Arinanto bisa menjelaskan lebih jauh yang berkaitan dengan hukum ini gitu. Tapi ya 3 alasan itu bisa jadi pintu masuk gitu. Artinya secara konstitusional itu dimungkinkan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Dalam hal ini yang berkaitan apa yang disampaikan oleh para purnawirawan tentu wakil presiden di situ. Oke, baik. Mbak Irma Huta Barat, anggota Dewan Pembina PSI. Gimana PSI memandang ada pernyataan publik dari Forum Purnawiran Prajurit TNI yang 8 tuntutan, salah satunya adalah meminta agar wakil presiden Gibran Rakabuming kemudian kepada MPR untuk diganti lah sebenarnya. Iya. Kami melihatnya dari 2 sisi ya, substansinya bahwa ada masukan dari para purnawirawan yang meskipun tidak mewakili seluruh purnawirawan, karena kan ada PPAD, PPAU, LVRI, PPAL, Pepabri, Legiun Veteran yang belakangan ini juga
kalau nggak salah baru hari ini sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa itu bukan pendapat dari seluruh purnawirawan. Saya sudah kasih ke Mas Thomas kalau nggak salah. Ya. Saya dapat dari Pak Komarudin Simanjuntak, ketua dari PPAD. Artinya dalam hal ini substansinya adalah ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Saya tentu saja menghargai apa yang dilakukan oleh para purnawirawan, mereka yang memberikan nyawanya untuk negara, dan tentu saja masukan itu harus dilihat substansinya dan ada prosedurnya. Karena kan tentara itu adalah pelindung dari konstitusi. Saya pikir ini adalah masukan yang tentu akan didengarkan. Namun upaya untuk memakzulkan kan tidak semudah hanya memberikan pernyataan lalu melemparkannya ke publik, karena itu akan melalui prosedur politik yang panjang, dan secara konstitusi nanti Pak Satya bisa menjelaskannya dengan lebih detail bahwa dalam hukum tata negara kita siapapun bisa diimpeach asal caranya betul, bahkan presiden sekalipun. Dalam hal ini saya melihatnya bahwa secara substansi butir-butir yang dimasukkan itu tidak semuanya bisa dilakukan secara konstitusional tentu saja. Nah, TNI sendiri kan memiliki Sabta Marga ya. Kita bersyukur masih ada orang yang masih memikirkan negeri ini. Kalau nggak salah Sabta Marga yang ketiga ya Pak Samsu ya, bahwa kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dan saya pikir kalau usulan itu dimasukkan untuk membangun, ya Bagus saja. tentu saja bagus-bagus saja. Saya kan aktivis anti korupsi ya, Mas Budi. Jadi itu kan kejujuran, kebenaran, dan juga keadilan itu adalah hal yang kita tuntut. Namun butir-butir itu secara substansi mungkin bisa menimbulkan gejolak juga karena memang ada pro dan kontra. Kalau kami dalam hal ini tentu saja menanggapi bahwa memakzulkan itu seperti bukan urusan politik praktis yang harus dilakukan oleh para purnawirawan, karena saya pikir para purnawirawan itu memikirkan negara, politiknya politik negara. Apa sih yang musuh negara ini? Nomor satu ya korupsi, lalu juga banyak sekali penegakan hukum yang harus dibantu untuk ditegakkan. Jadi saya pikir dalam hal ini saya hanya melihat secara substantif butir 8 itu tidak patut untuk dikemukakan ke publik. Oke, baik. Mas Satya Arinanto, Profesor Ahli Hukum Tata Negara. Jalannya gimana sih kalau kemudian ada publik kemudian meminta agar ada pemakzulan wakil presiden, tapi jawaban Prof Satya setelah jeda berikut ini. Petisi yang sangat serius teman-teman ya, masalah penggantian wakil presiden kita. Ada juga tadi pernyataan yang saya lihat kalau Fufufa terbukti, ya bisa saja Fufufa yang diduga kuat adalah milik Gibran ya. Saya nggak tahu kepastiannya seperti apa, tapi itu dugaan-dugaan saja. Dan menurut saya untuk mengganti seorang wakil presiden itu tidaklah hal yang mudah dan tak gampang pula, karena itu berpasangan sepaket, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dan bahkan yang memilih mereka 96 juta di angka 58% pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu. Namun bagaimana tanggapan teman-teman? Nanti tuliskan di komentar pada video ini, dan di sini saya akan coba menyampaikan pendapat teman-teman kita juga ya. Dari Ali Sultan ya, kurang Sultan juga ini. Para purnawirawan ini adalah orang-orang yang cerdas dan berjasa bagi NKRI. Jadi pendapat mereka untuk yang terbaik bagi negara dan rakyat Indonesia. Yang rakyat mau Pak Jenderal itu buat dukungan bersama rakyat agar disahkan undang-undang perampasan aset dan miskinkan para koruptor. Nah ini juga saya setuju nih. Ya, usulkan korupsi dimiskinkan, dihukum mati saja. Aduh, rakyat Indonesia sedang mendapat ujian dari orang yang omong-omong. Mantap Bu Erma telah memberikan pencerahan. Gibran tidak layak, Gibran pilihan MK, KPU, dan bapaknya dan Menteri Dalam Negeri.
dinyatakan sah, oke-oke saja, tetapi jangan lupa bahwa luka konstitusi yang ditimbulkan akibat dari lolosnya Gibran sebagai calon wapres tidak akan sembuh total dalam waktu yang singkat ya. Usulan para purnawirawan TNI dan Polri atas dasar utama keputusan MK terpilih Gibran menjadi capres oleh nepotisme, maka wajar ditanggapi serius untuk dicopot. Pasti para ahli ketatanegaraan tahu celah hukum untuk dicopot ya. Bisa saja seperti itu terjadi gitu ya. Memang orang bagus itu banyak cobaannya, tantangannya itu hukum alam. Sudah jadi masalah pemakzulan wapres biasa aja. Jadi saya harap serahkan saja urusan kepada yang maha kuasa ya. Negara ini bukan milik individu, tapi negara ini milik rakyat seluruh Indonesia. Bukan milik purnawirawan, negara ini jangan bikin gaduh. Sudahlah, tidak usah bikin gaduh. Perhatian sekarang fokus ke rakyat yang susah cari pekerjaan dan miskin di mana-mana. Justru ini dia juga yang masuk akal, karena kalau kita melihat ada janji wapres kita 19 juta ya kalau nggak salah ya, lapangan pekerjaan. Tapi mana gitu ya. Sudah 8 bulan ini, tapi nggak ada. Sama seperti Pak Jokowi kemarin menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi mana buktinya gitu ya. Malah sekarang pengangguran merajalela ya. PHK terjadi di mana-mana. Ya. Dan bahkan katanya ada perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut, yang mau tutup dan lain-lain ya. Itu kabar-kabar informasi yang saya sering dengarkan di media-media ya. Mediasi media sosial pada publik mewakili suara rakyat semoga menjadi perubahan pada negeri yang masih dicintai para purnawirawan, bahkan menjadi cita-cita harapan seluruh rakyat Indonesia yang sekian lama telah dimanipulasi oleh para oknum-oknum pejabat pemerintah negara Indonesia merdeka. Makzulkan banyak jalan cara memakzulkan Gibran, sungguh memalukan punya wapres seperti dia. Kalau mau melacak itu sangat mudah karena netizen sangat cerdas. Pertanyaannya, siapa yang berani untuk mengungkapnya? Sebagian petinggi takut mati, yang ditakuti hilang jabatan. Sampai titik ini tak ada satupun yang berani meskipun sudah tersakiti. Kalau tidak bisa apa-apa, kenapa dipertahankan? Wajar dong kalau purnawirawan ingin ganti Gibran gitu ya. Gibran ganti wae mumpung Pak Prabowo masih sehat dan hidup. Kalau PS berhalangan di tengah jalan karena meninggal atau sakit, gaduhnya pasti luar biasa. Kalau sekarang kan nggak begitu gaduh. Alasan untuk pecat Gibran kan banyak, tinggal mau dimulai apa kagak gitu ya. Rakyat mendukung penuh deklarasi Forum Jenderal Perwira Purnawirawan 3 mantra. Salah satu dari 8 poin tuntutan adalah usulan ke MPR RI untuk memberhentikan Wapres RI, anak haram konstitusi. Betul, kalau temannya jadi hakim, bapaknya presiden, nggak mungkin pilih jadi wapres ya. Alasannya simpel, apakah kita 280 juta orang semisal berada di dalam sebuah super jumbo jet, bila suatu saat pilotnya diganti oleh copilot yang sangat minim pengalaman jam terbang, itu hanya pada pesawat kecil perintis. Bagaimanakah perasaan kita semua yang ada dalam super jumbo jet NKRI ini? Merasa nyaman dan aman? Apa yang harus penumpang lakukan untuk keselamatan penerbangan dan kenyamanan penumpang di dalamnya? Gak usah lihat konstitusi kenapa, gerombolan Gibran aja melabar konstitusi. Maka turunkan Gibran dari wapres dengan cara apapun. Bu Irma ini dulu pembela kebenaran dan keadilan, tapi kenapa mau jadi penasihat PSI yang petumnya anak Mulyono? Setuju Gibran dicopot, cari yang cerdas. Kerjanya Pak Gibran kok cuma ninju makan siang doang ya. Garis sama bagi-bagi bansos, padahal di tempatku tidak ada makan bergizi gratis, tuh makan bawa dari rumah seperti itu. Para purnawirawan TNI merupakan tokoh bangsa yang ingin membongkar rezim yang membahayakan bangsa yang amat merugikan rakyat. Jika rezim penghutang besar yang sengsarakan rakyat harus dibongkar, korupsi terselubung dan rakus. Bapak TNI kok baru direbutin kan Mas Gibran dan jadi gubernur ya. Purnawirawan itu mendukung pemerintah, usulan mereka sangat masuk akal. Jadi ini saya rasa petisi yang sangat serius teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pendapat nanti boleh silakan sampaikan juga. Sekali lagi itu saja dari saya, salam NKRI harga mati.